Hai, jumpa lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya kita sudah membuat dua buah form desainnya, yaitu untuk login dan untuk registrasi atau mendaftar. Nah, untuk di video kali ini kita langsung masuk kode programnya saja ya. Nah, kode yang harus kita buat itu ada 3 untuk dasarnya, yaitu apa? Koneksi, form daftarnya, form registrasi, dan untuk loginnya nanti. Oke, untuk loginnya nanti. Nah, setelah itu sudah masuk ke dalam, sudah siap selesai kodenya atau form desainnya, kita langsung membuat file baru lagi. Untuk kita ini sudah masuk ke dalam script ya atau kode. Bikin PHP baru lagi. Nah, kita masuk ke dalam tab kode. Kita langsung, tadi kan kita bekerja difokuskan untuk tab desain. Nah, ini kita sekarang difokuskan untuk di tab kodenya. Nah, untuk tab kode yang bawahan ini hapus saja, tidak apa-apa, hapus saja. Nah, ini kita membuat sebuah file koneksi ya untuk mengoneksikan database ke dalam programnya. Oke, masuk sintak PHP. Ini komentar saya tambahkan untuk mengoneksikan database. Oke. Untuk mengoneksikan file database. Ini ya. MySQL connect localhost root untuk memilih database MySQL select DB. Masukkan database yang kita buat tadi, apa namanya? Databasenya Kampung. Oke, kita masukkan databasenya Kampung. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk script koneksi kita wajib memahami ya. Yaitu apa? Ini yang ada slash 2-nya ini untuk sebuah komentar. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kode ini untuk apa, supaya paham. Oke. Nah, di sini kita tengok untuk mengoneksikan database. Nah, kita harus mengoneksikan database-nya, memanggil servernya dulu. Oke, MySQL Connect, yaitulah kode awalnya. Localhost ini protokolnya, IP dari database kita atau SMTP kita. Root ini username, dan yang kosong ini tanda kutip 20 ini sebagai password. Jadi kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, untuk memilih database, MySQL select DB. MySQL pilih database, DB itu database. Nah, database apa yang mau kita pakai? Nah, kita kan tadi membuat di video sebelumnya, video awal tadi, kita membuat sebuah database namanya Kampung. Nah, jadi kita masukkanlah nama database kita Kampung. Baru tutup PHP-nya. Setelah selesai ini kita simpan dengan nama, ingat, nyimpannya wajib di dalam folder Kampung tadi, dalam satu folder. Oke. Nah, sekarang kita simpan koneksi. Enterkan saja. Oke. Nah, satu kode koneksi sudah selesai. Satu kode koneksi sudah selesai. Nah, langsung saja kita bikin file baru lagi, PHP baru lagi. Oh, sorry, salah klik tadi ya. Closekan saja. PHP baru lagi. Nah, kita masuk ke dalam proses untuk membuat registrasinya tadi. Oke, kita buat dulu PHP include koneksi .php slash string nick
post nick nama Oke. Nah, wajib diperhatikan. Nah, di sini untuk include ini kita menyisipkan file. Nah, jadi kita bisa memasukkan file dari, maksudnya cuman ya, include ini menyisipkan. Jadi kita bisa menggabungkan dua file dalam satu aksi gitu. Jadi contoh kan tadi kan kita sudah membuat file koneksi. Nah, di sini kita membuat form sebuah kode akses atau proses ya. Jadi kita bisa menyisipkan koneksinya atau file yang lain gitu. Ibaratkan kalau include ini sisipan aja gitulah, lebih gampangnya. Jadi kita bisa menyisipkan, mengaitkan dua data menjadi satu, menggabungkan gitu aja lah. Simpelnya gitu aja ya. Nah, untuk yang ada tanda string ini, untuk yang ada tanda $, ini sudah ada string dolarnya ini namanya variabel. Variabel ini untuk yang ada string dolarnya ini, nick, nama, username, password, telepon ini. Variabel ini gunanya apa? Nah, variabel ini dikaitkan dengan text field yang kita buat di sini sesuai dengan namanya. Makanya tadi kan ketika pas kita tekan membuat text field tadi, kita mengisi ID-nya kan. Nah, ID-nya itulah untuk tempat variabelnya, sesuaikan dengan namanya. Kita lihat, kita klik di sini. Kita klik di text field-nya, lihat nick, namanya apa? Nick, berarti nick. Kalau namanya apa? Nama. Username, Sesuaikan dengan variabel yang ada di sini. Kalau huruf kecil semua wajib huruf kecil. Kalau ada huruf besarnya, ya sesuaikanlah dengan yang ada di sini. Sesuaikan dengan yang ada di text field. Intinya itu aja. Kalau variabel ini kaitkan dengan text field. Nah, sedangkan ini post ini kode bawaannya, maksudnya post ini untuk mengepost atau mengambil data dari mana gitu. Untuk mengait data dari mana. Variabel itu kan wajib ada data inputannya. Nah, di sini dia inputan variabelnya sesuaikan dengan text field. Nah, data yang mau kita ambil yang dalam kurung patah ini, dalam kurung kotak ini, kita mengambil ini dari teks field tabel yang kita buat di database tadi. Nah, kita mengambil yang dari sini. Apa aja field yang masuk ke dalam tabel warga. Maaf ya, saya agak pilek, jadi agak ini. Nah, ini dia. Nick, nama, username, password, telepon. Nah, inilah data yang kita ambil, field yang mau kita ambil, dan kita masukkan ke dalam kodenya. Jadi simpelnya intinya gini aja. Untuk lebih gampang memahaminya, untuk variabel kaitkan sama text field. Untuk yang di postnya ini, datanya kaitkan dengan field yang ada di tabel database. Sesuaikan tulisannya. Kalau tulisannya huruf kecil semua. Kalau ada underscore-nya ataupun ada huruf besarnya, sesuaikan di mana huruf besarnya. Itu ulangnya lagi. Untuk
variabel kaitkan dengan text field. Nah, untuk post datanya ini kaitkan dengan database atau field di tabel database-nya. Nah, setelah masuk ke sini, langsung saja kita masuk ke dalam kode lanjutannya. Kode lanjutannya ini kode proses ya. Kode proses insert into insert into nama tabel kita apa? Kampung. Nick, nama, username, password, tab, values, nick, nama, username, password, tab. Oke. Nah, saya jelaskan. Input ini variabel. Pokoknya yang ada tanda string ini variabelnya ya. Oke. Nah, variabel. Insert into kampung. Masukkan dari dalam kampung. Kampung ini nama database. Oke. Kok nama database? Sorry. Warga. Oke. Insert into warga. Nah, masukkan dari dalam tabelnya apa? Database yang kita buat tadi, tabelnya apa? Warga kan? Warga. Berarti insert into, masukkan dari dalam warga, tabel warga. Apa aja yang kita masukkan di dalamnya? Kan kita tengok apa aja yang di sini? Nick, nama, username, password, telepon. Nah, begitu juga di sini. Nick, nama, username, password, telepon. Nah, kita masukkan. Baru values, serupa kayak yang di atas tadi. Ini data dari database-nya tadi, field tabelnya. Sedangkan values ini kita masukkan variabelnya yang sesuai dengan di text field-nya tadi. Oke. Nah, setelah itu masuk lanjut. hasil MySQL SQL query, masukkan variabel input if hasil oke. Script alert sukses. Sudah. Dokumen location grep index.php. Script php else echo gagal. Nah, perhatikan. Nah, saya jelaskan simple. Nah, input ini insert into warga tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk apa? Nah, di sini variabel hasilnya MySQL query. Nah, ini untuk proses aksinya. Untuk proses akhirnya. Oke, proses akhirnya. Kita masukkan variabel input tadi. If hasil, jika hasil. Nah, ini kita masuk logika.
Jika data yang kita inputkan sukses, maka muncullah pesan suksesnya dan langsung menuju dokumen location help. Ini link halaman yang mau kita tampilkan. Oke, seperti yang kalau misalkan kita di sosmed Facebook contoh, kita setelah mendaftar membuat akun baru, setelah sukses kita langsung masuk ke dalam halaman login, ya kan, untuk masukkan email sama password sandi yang barusan kita buat supaya kita bisa masuk ke dalam berandanya. Begitu juga dengan ini, sama halnya kayak gini. Nah, ketika sukses, dokumen location help kita akan masuk ke dalam halaman index, di mana halaman index ini kita buat tadi untuk membuat login. Gitu dia. Index tadi. Ini kalau misalkan tergantung mau arahnya mau kemana ya. File maksudnya setelah kita buat input ini arahnya kemana itu sesuai dengan kebutuhan kita mau arahkannya kemana. Oke. Nah, setelah sukses, setelah berhasil kita benar yang kita masukkan, kita akan masuk ke dalam halaman login. Nah, apabila misalkan gagal, ada kesalahan, dia muncul gagal saja, tidak ada respon apa-apa. Oke, nah ini kita simpan. Proses regis ya. Oke. Maaf kalau agak berisik ya. Rumah saya di pinggir pasar lintas, jadi rame. Itu mulai dari pagi sampai malam rame terus, nggak ada non-stopnya. Oke, nah setelah ini untuk mengeksekusinya, untuk mengetesnya, kita masuk ke dalam file indexnya, file index. Nah, file index kita pilih mendaftar, kita klik link ini mendaftar, kita tambahkan link di bawah ini, kita ketik aja. Atau kita ini aja lah, supaya saya secara simpelnya aja ya. Ini pilih amplop yang warna kuning, pilih form regis. Oke, simpan. Oke, kita eksekusi. Buat tab baru. Oke, buat tab baru. Kita masukkan localhost / folder. Apa nama folder kita? Kampung. Oke, nah masuk dia kan, halaman login, username, password. Oke, sesuai kan sama yang di sini kan, sesuai. Oke, nah di sini kan mendaftar sudah ada linknya. Kita klik linknya, dia akan menuju ke dalam folder atau file pendaftaran. Mendaftar. Oke, silakan daftar. Nah, sudah sesuai dengan linknya. Nah, oke. Nah, ini sudah saya jelaskan untuk memasukkan link awalnya, arahnya ya. Nah, selanjutnya kita balik ke Dreamweaver-nya, ke filenya tadi. Nah, di form regisnya ini kita buka tab kode, kita pilih paling atas, di actionnya ini kita sisipkan. Full atau file prosesnya tadi. Proses regis .php, simpan. Oke, nah actionnya ini wajib kita isi sesuai dengan nama file validasi kita tadi, akses kita ya. Action proses regis, berarti action kita proses regis juga, terserah kawan-kawan mau namanya apa. Nah, setelah kita simpan atau kita sisipkan di actionnya ini, kita buka Google-nya tadi, kita langsung akses ya. Kita reload atau tekan tombol F5 saja tidak apa-apa. Kita masukkan namanya, nicknya dulu, bebas 6677, klikkan dulu bebas tanpa 444, namanya Sinta, username-nya SI, passwordnya Kiki atau AA. Nah, teleponnya bebas. Nah, ini udah, ini lupa saya mengganti namanya tadi ya. Nah, jadi udah tidak apa-apa, kita submitkan saja dulu.
Oke, sukses. Berarti data yang kita masukkan tadi sudah benar semua. Setelah itu kita oke kan. Nah, langsunglah masuk ke dalam halaman login. Nah, inilah logika dari yang kita buat tadi. Kita lihat di database-nya tadi. Oke. Kita lihat di database-nya tadi. Kita klik database-nya, tabelnya. Nah, masuk kan? Nick, nama, username, password, telepon. Nah, masuk. Yang kita isikan tadi sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, secara otomatis kan sudah bisa kita membuat akses untuk mendaftar. Nah, setelah mendaftar ini, kita harus masuk ke dalam halaman login. Nah, setelah login baru kita masuk ke beranda. Disitulah kita bisa membuat sebuah kegiatan, apakah itu menginputkan data, membuat berita, ataupun yang lainnya. Seperti kayak Facebook tadi, setelah berhasil membuat akun, daftar, kita masukkan ke login, kita masuk ke dalam beranda. Setelah kita bisa mengomentari status orang, membuat status, membuat video, atau mengupload story yang lainnya, bla bla bla, bebas. Oke, nah berarti satu tahap tadi, registrasi tadi atau mendaftar tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut membuat file atau folder, file untuk loginnya. Oke. Nah di sini kita bikin file baru lagi, PHP baru, sudah. Nah, untuk file ini, untuk file loginnya, saya percepat dengan mengambil file dari web saya yang sebelumnya ya. Oke. Ini saya kopikan saja supaya tidak lama-lama kali ini ya. Tidak lama kali mengetiknya. Oke, nah untuk semua script atau file untuk koneksi, register tadi, dan login ini bisa dilihat nanti di link di deskripsi bawah video ini ya. Oke, nah di sini saya sudah mengambil sebuah proses login yang sederhana. Dari sini akan saya menjelaskan. Oke, nah PHP ini sama kayak tadi. PHP tadi sama kayak untuk kode awal lah itu protokolnya. Nah, session start ini gunanya apa? Kita harus memakai session. Session ini apa? Session ini digunakan untuk mengambil beberapa tabel yang ada di database. Nah, jadi nggak semua tabelnya kita kaitkan. Oke. Nah, ini sesi 0 ini kode bawaan, include koneksi sama kayak tadi, menyisipkan file koneksinya. Oke, file koneksinya. Oke, nah masuk ke dalam folder username isset dan password isset. Nah, oke. Username isset ini untuk mengakses ya. Expose ini variabelnya ini sesuai ya. Tengok ya. Di sini kan ada icon $. Icon $, yang digunakan untuk variabel. Isset, expose. Nah, setelah isset ini, setelah variabel ini, data yang kita masukkan ke dalam database-nya itu apa? Username sama password. Nah, jadi kan kita tengok logikanya. Nah, yang kita pakai tadi username sama password untuk nama, nick, ataupun telepon tadi untuk data pengguna saja. Untuk memasukkan halaman loginnya ini kita menggunakan cuma 2 saja, username sama password, sama kayak akun-akun yang lainnya. Oke, nah di sini username password sama. Jika kita pesan username password, tanda tanya expose username password juga. Ini untuk memastikan saja.
apakah betul apa tidak. Nah, ini wajib sesuai dengan variabelnya ini, sesuai dengan text field-nya yang saya bilang tadi, dan dalam kurung ini, patah ini, yang username password ini yang ada kutipnya ini, kita sesuaikan dengan field di tabel database-nya. Oke, masuk ke dalam prosesnya. MySQL query select from, ini kita ganti namanya ya. Jadi gantinya apa? Warga. MySQL query select from warga where. Oke. Pilih semua, yang tanda bintang ini artinya semua ya. Pilih semua dari tabel warga di mana where itu di mana username. Nah, username ini field atau kolom yang ada di tabelnya tadi. Username sesuaikan tulisannya. Ini variabelnya username, data username, variabelnya apa? Username juga sesuaikan username kan. And dan password. Password serupa kayak username tadi, data di fieldnya itu, dan variabelnya apa? Username dan password. Oke. Saya ulangi lagi, pilih semua dari tabel warga di mana username itu variabelnya username dan password itu variabel password. Oke. Nah, setelah itu ini jika, oke. Jika, nah ini data ini bebas saja ya. Ini kan variabel kan. MySQL fetch array ini memilih. Oke, MySQL-nya memilih apa yang akan diproses. Oke. Nah, session inilah dia menggunakan session tadi, session start tadi. Nah, session ini apa? Ya, session ini untuk memilih, untuk membatasi mana yang mau kita akses, mana yang mau kita pilih ke dalam webnya itu. Maksudnya tabelnya ini kita pilih mana gitu. Di tabelnya ini kan kita pilih 2, di tabel warga kan kita pilih 2. Nah, itu sesinya. Jadi kita membatasi akses antara tabel satu, field satu dengan field yang lainnya. Oke, session. Nah, oke. Data adminnya sesuaikan ini variabelnya tadi ya, variabel yang di sini. Nah, ya udah isikan saja username sama password karena kita berfokus ke username sama password di tabel warga. Oke. Nah, aksi loginnya seperti yang kayak tadi. Kalau misalkan selesai, kita sukses kita membuat loginnya, sukses kita memasukkan datanya, selamat Anda berhasil login. Nah, kita masuk ke file berandanya. File beranda. Oke. Nah, apabila misalkan salah, ada kesalahan kita memasukkan username atau passwordnya, atau kodenya pun ada yang salah, di sini akan muncul bacaan juga, maaf Anda salah memasukkan ID, tolong isi dengan benar. Nah, kita tetap masuk ke dalam halaman login, nggak bisa akses apa-apa lagi. Nah, gitu dia. Oke. Jadi logikanya kalau kita sukses, kalau misalkan kita berhasil login, kita masuk ke beranda. Kalau misalkan kita gagal, ya tetap di login aja. Oke, ini kita simpan. Kita simpan namanya apa ya, namanya proses login. Oke, dah proses login, sudah proses login. Nah, seperti regis tadi, kita harus menyisipkan file regis tadi. Saya ulangi lagi ya. Seperti regis tadi, kita harus menyisipkan file aksesnya tadi ke dalam actionnya. Oke. Proses login.php. Simpan actionnya tadi ya. Kalau form regisan tadi kan proses regis. Nah, sekarang indeksnya untuk loginnya berarti proses underscore login php sesuai dengan nama filenya. Oke, kita simpan. Nah, di sini kan kita belum ada berandanya. Di sini kan belum ada beranda.php. Nah, kita buat simpelnya ada dulu. Bikin PHP baru. Ini sebagai menandakan kalau kita sudah berhasil ya masuk ke dalam beranda. Selamat datang di beranda saya. Oke. Kita simpan di sini. Ya. Sini. Simpan. Kita pilih filenya beranda ya. Beranda. Oke, simpan.
Nah, ini cuman menandakan kalau kita sudah berhasil ke dalam beranda, sudah masuk beranda. Berarti kita sudah berhasil mendaftar dan login. Nah, oke. Ini sebagai eksekusi awalnya saja dulu ya. Nanti berandanya akan kita buat secantik mungkin. Oke. Oke. Nah, kita reload. Nah, ini username password kita masukkan yang mana? Username password ini kita masukkan sesuai apa yang kita inputkan tadi di registrasi. Oke. Sekali lagi, username sama password yang ada di login ini kita masukkan sesuai dengan yang kita inputkan di registrasi tadi. Oke, ini ada SI dan AA. Oke, untuk username-nya SI, passwordnya AA. Oke, kita login kan. Selamat Anda berhasil login, klik OK untuk melanjutkan. Nah, selamat datang di beranda saya. Nah, berarti secara simpel registrasi dan login kita sudah berhasil. Nah, secara simpelnya kalian untuk registrasi dan loginnya sudah berhasil. Nah, setelah ini kita akan membahas membuat sebuah web utuhnya, yaitu apa? Beranda. Nah, saya ulangi. Setelah kita bisa berhasil regis, mendaftar, dan berhasil login, kita akan membuat website utuhnya, yaitu membuat beranda. Disitulah kita memasukkan menu-menu, gambar animasi, video, link, ataupun yang lainnya. Oke, demikian tutorial yang pertama ini. Nah, untuk video atau tutorial beranda ataupun yang lainnya, web utuhnya, saya akan lanjutkan setelah video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.